Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah akuntansi sektor publik yang beranggotakan saya sendiri Risa Mutiara Purnama Putri dan teman saya Carmila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar akuntansi pemerintahan. Yuk simak videonya. Nah, di sini ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP merupakan kerangka kerja yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP sendiri bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan sehingga dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, parlemen, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP merupakan peraturan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. PP ini mengatur berbagai hal, mulai dari definisi SAP, prinsip-prinsip akuntansi, hingga tata cara penyusunan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari peraturan pemerintah ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Manfaat dari PP 71 tahun 2010 memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Lalu di sini ada pentingnya kepatuhan. Kepatuhan terhadap PP 71 tahun 2010 sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan ini juga membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Fungsi akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki berbagai fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pencatatan, mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan seperti penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban. Lalu ada pelaporan, menyusun laporan keuangan secara periodik untuk memberikan informasi yang transparan tentang kinerja keuangan pemerintah. Laporan keuangan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu di sini ada pengendalian. Pengendalian membantu dalam mengendalikan penggunaan dana publik agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Lalu ada akuntabilitas, mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini membantu dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ruang lingkup akuntansi pemerintah. Ruang lingkup akuntansi pemerintah mencakup seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ruang lingkup ini meliputi beberapa aspek, seperti yang pertama ada anggaran, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di negara. Melibatkan proses penyusunan APBN atau APBD, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan anggaran. Yang kedua ada pendapatan, yaitu pengelolaan penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, dan pendapatan lainnya. Ini juga meliputi pengumpulan dan pencatatan pendapatan, serta pengelolaan aset negara. Yang ketiga ada pengeluaran, yaitu pengelolaan negara untuk biayai program dan kegiatan pemerintah. Ini melibatkan proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran utang pemerintah. Yang keempat ada aset dan kewajiban, yaitu pengelolaan aset negara seperti tanah, bangunan, dan peralatan serta kewajiban pemerintah seperti utang dan pensiun. Ini melibatkan proses inventarisasi aset, pencatatan aset, dan pengelolaan aset. Proses penyusunan SAP.
Proses penyusunan SAP melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu tahap awal yang melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan SAP, serta penyusunan kerangka kerja SAP. Ini melibatkan para ahli akuntansi, pakar keuangan, dan perwakilan dari berbagai pihak terkait. Yang kedua ada penyusunan standar. Tahap ini melibatkan penulisan standar akuntansi yang rinci dan komprehensif mencakup beberapa aspek seperti pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Yang ketiga ada konsultasi dan diskusi, yaitu standar yang telah disusun kemudian dikonsultasikan dan didiskusikan dengan berbagai pihak terkait seperti para akademisi, praktisi, dan perwakilan dari organisasi profesi. Masukan dari berbagai pihak dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi standar. Yang keempat ada penerbitan, yaitu standar SAP yang telah disepakati diterbitkan dan diumumkan secara resmi. Penerbitan ini disertai dengan panduan dan penjelasan untuk membantu dalam penerapan standar. Yang terakhir ada evaluasi dan revisi, yaitu standar SAP dievaluasi secara periodik untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan. Revisi atau pembaharuan dilakukan jika diperlukan untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan kebijakan. Peluang dan tantangan basis aktural di Indonesia. Basis aktural dalam akuntansi pemerintahan merupakan pendekatan yang mengandalkan data aktural untuk menghitung nilai kewajiban dan aset jangka panjang seperti pensiun dan asuransi kesehatan. Penerapan basis aktural di Indonesia memiliki potensi peluang dan tantangan. Adapun peluangnya yaitu basis aktural memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan transparan terhadap kewajiban dan aset jangka panjang, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Ini juga membantu dalam merencanakan dan mengelola dana pensiun dan asuransi kesehatan secara lebih efektif. Dan tantangannya yaitu tantangan penerapan basis aktural di Indonesia termasuk ketersediaan data aktural yang lengkap dan akurat, keterampilan dan pengetahuan akuntan dalam pengelolaan data aktural, serta biaya yang diperlukan untuk penerapan basis aktural. Solusi meningkatkan kualitas data, membangun kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan transparansi serta akses informasi dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang penerapan basis aktural di Indonesia. Kesimpulannya yaitu, standar akuntansi pemerintah atau SAP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan penerapan SAP, pemerintah dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan beserta dengan teman saya. Bila ada kekurangan dan ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.